Baik, ini kan dari datanya ini banyak dari Inspektor Jenderal ya, 2 dari Banten, ya, Ijen KI. Baik, saya tidak mengajar ya, saya hanya menggali apa saja yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui tentang materi etika. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, jadi sepakat ya menawarkan diri? Ya, oke. Silakan dimulai dari siapa dulu? Mungkin 5 Izin menit. Bapak, Ya, silakan. saya mau coba ceritakan apa ya? Ya, Saya Anita Pak. silakan. Ya, mungkin tidak terlalu panjang ya Pak. Ini saya sedikit mencatat dari materi yang saya sudah baca tentang etika publik. Etika sendiri yaitu terkait dengan ajaran-ajaran moral, ya ini standar tentang benar dan salah yang dipelajari melalui proses hidup bermasyarakat. Nah, di dalam etika publik ini jadi diterangkan terkait tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, dalam materi ini jadi kita mempelajari awalnya dari etika, dijelaskan tentang etika seperti apa, lalu ada yang disebut dengan kode etik, di mana kode etik ini ada sebagai aturan dalam suatu kelompok tertentu atau profesi tertentu, misalnya kita sebagai ASN. Sehingga kita ada yang namanya kode etik dan kode perilaku ASN di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Lalu ada juga yang disebut dengan etika publik, yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Nah, terkait etika publik ini, maka perlu ada perubahan mindset, seperti yang ada di reformasi birokrasi, yang setidaknya mencakup 3 aspek penting. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Ya. Mbak Anita, ya, coba Pak. Saya pengen dengar inti dari etika publik itu sebetulnya apa sih? Kalau inti dari etika publik yang saya tangkap itu bagaimana kita menerapkan etika. Etika itu kan terkait dengan ajaran moral yang benar dan salah di publik gitu Pak. Terutama kan kita sebagai ASN yang punya fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, jadi sangat penting sekali untuk memiliki etika publik, itu memberikan pelayanan sesuai etika yang baik atau yang benar dalam melakukan tugas kita sebagai ASN. Gitu sih Pak, intinya yang saya tangkap dari. Oke. Kemudian lanjut. Izin Pak menambahkan. Oke. Jadi berdasarkan dari modul yang pernah saya baca, sekelas mengenai etika publik itu menurut saya itu sebagai tata aturan sikap atau kaidah yang benar tentang bagaimana cara kita melayani masyarakat, terutama publik, dengan cara-cara yang baik sehingga bisa memuaskan masyarakat atau publik, seperti itu. Dan yang udah diatur juga di Undang-Undang ASN. Itu terkait dengan pelayanan prima maksudnya ya? Betul, Pak. Iya. Kemudian kalau dalam lingkup tempat tugas seperti apa? Kalau lingkup dalam tugas mungkin lebih ke hubungan dengan antar rekan kerja atau antar dengan atasan, seperti itu. Oke, lanjut. Pak Alfredo. Silakan. Silakan Pak. Ya, izin Pak. Kalau menurut saya pribadi Pak, etika itu sendiri kurang lebih sama seperti teman-teman yang lain. Tapi sebagai seorang ASN begitu Pak, etika itu sendiri atau yang kita sebut dengan etika publik itu sangat penting karena kita selaku sebagai seorang pelayan publik, di mana akan terkait dengan cara kita melayani dan akan terkait dengan kepuasan dari penerima layanan kita nantinya, gitu Pak. Baik, selanjutnya akan Fabri. Apa sih yang ditangkap atau yang didapat dari modul etika publik maupun video-video yang ditayangkan? Mungkin diambil intisarinya saja.
Ya, etika publik itu kalau saya tangkap di sini Pak, bagaimana sih kita sebagai ASN yang di sini kita ASN sebagai role model, bagaimana penerapan tingkah laku kita terhadap orang di luar kantor kita atau di publik Pak. Jadi kita harus memberikan contoh bagaimana sih etika kita ketika sedang berhubungan kepada dunia luar. Karena kita ASN ini adalah role model, harus memberikan contoh yang positif, Pak. Begitu, Pak. Jadi yang boleh memberikan contoh ya. Oke, bagus. Jadi jangan cuma bicara aja ya, tapi juga memberikan contoh bagaimana beretika publik maupun baik di luar maupun di dalam lingkungan kantor ya. Ya, Pak. Iya, mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Jangan cuma jadi CPNS, maaf nih ya. Jangan cuma ketika CPNS, ini kejadian nyata nih di lingkungan kerja saya. Jadi CPNS ini ketika bertemu, mungkin boleh dikatakan ya, kalau bahasa itu ada yang bilang senior lah, karena saya nggak setuju kalau kata itu, tapi orang-orang yang terlebih dahulu sopan, dari jauh udah nanya, udah mengukuhkan badan. Tapi setelah SKPNS-nya keluar, selesai juga. Ini kenyataan seperti itu. Jadi ketika CPNS dia hormat, tegur sapa, segala macam, tapi begitu sudah PNS itu hilang juga. Jalan cuek aja, nggak tanya, nggak negur, nggak menyapa. Padahal sebelumnya dia saat CPNS itu tegur sapanya baik, sapaan semua baik, senyumnya juga. Tapi setelah PNS bubar semua. Saya harapkan di kelompok ini tidak seperti itu. Artinya kita tetap, karena kan inti dari etika publik ini kan implementasinya, bukan membaca teori tapi hafal teori, tapi kalau tidak digunakan ya percuma, karena pada dasarnya implementasinya, aktualisasinya di lapangan itu bisa diterapkan, ya kan? Makanya ada dikatakan benar dan salah, baik. Oke, selanjutnya Mbak Ade. Siapa Pak? Bukan baru. Silakan Mbak Ade. Mohon izin Bapak menyampaikan apa yang sudah saya tangkap dari modul etika publik. Ya. Dari etika publik ini sendiri, yang pertama masalah pengertian dari etikanya sendiri. Etika itu lebih kepada konsep baik benar atau watak atas suatu keadaan yang menurut kita paling sesuai dengan apa yang seharusnya. Sedangkan dalam menjalankan etika sendiri diatur dalam kode etik. Nah, kode etik ini kita sebagai ASN pun memiliki kode etik sendiri yang mengatur bagaimana sopan santun, bagaimana tata cara, dan bagaimana langkah-langkah ya atau guideline yang harus dilakukan oleh seorang pejabat publik atau seorang ASN sebagai pelayan publik. Nah, sebagai ASN sendiri, menurut saya kita harus memiliki tanggung jawab atau etika terhadap publik kita sendiri, yaitu masyarakat yang kita layani, pada 3 aspek, yaitu yang pertama dengan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas dari pelayanan publiknya, yang kedua untuk terus berusaha bekerja secara bersih, artinya mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan publik kepada kita dengan tidak melakukan korupsi atau penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan atau kewajiban misalnya, dan juga yang terakhir itu adalah dengan menjaga integritas kita sebagai pejabat publik dengan menghindarkan tindakan-tindakan yang dapat merugikan publik sendiri dan mencoreng nama instansi. Demikian Bapak. Ya, kemudian kalau terkait dengan kode etik sendiri, pada dasarnya kita di Kementerian Hukum HAM juga diatur ya, di Permen Kumham nomor 20 tahun 2017 itu sudah diatur tentang yang bahwa kita sebagai ASN Kemenkumham itu wajib menerapkan nilai-nilai pasti itu kan. Ini terkaitan sudah diatur juga. Bagaimana kita bersikap di lingkungan maupun di luar Kementerian Hukum dan HAM. Saya tegaskan sekali lagi bahwa intinya implementasi, aktualisasi teman-teman sekalian di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Kemudian juga jangan hanya memberikan pelayanan atau etika publiknya digunakan untuk orang lain, tapi kadang-kadang di tempat kerja, di lingkungan dengan rekan-rekan kerja juga harus kita terapkan etika publik itu juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya.
Alma. Iya Bapak. Silakan. Izin ya Bapak, mengenai etika publik sama seperti teman-teman yang sudah menjelaskan. Bagi saya etika publik merupakan suatu perilaku benar atau salah gitu ya Bapak, sesuai dengan fungsi kita sebagai ASN, hak dan kewajiban kita sebagai ASN. Dan dalam modul ini saya tertarik ini sih Pak, kayak apa ya, diingatkan kembali di modul ini bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada pertanggungjawabannya ya Bapak, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu sih Pak, secara singkatnya itu aja sih Pak. Secara singkat ya. Iya Bapak. Nanya yang singkat-singkat lah. Udah pokoknya intinya saya mau teorinya hafal betul. Yang penting ketika membaca etika publik seperti apa, kemudian diterapkan. Itu yang paling penting menurut saya. Kalau hafal teorinya, hafal pengertiannya, kalau tidak terapkan, menurut saya juga percuma. Itu. Karena dasar ini bagaimana implementasinya di lapangan, di tempat kerja. Dasarnya. Modul bisa banyak semua, video bisa banyak, tapi implementasinya tidak bisa diterapkan, ya susah juga. Baik, sebetulnya ini udah kelewat jam 10:07. Harusnya tadi kita break ya jam 10 sampai 15. Ini kesepakatan saja. Apa kita lanjut sampai jam 11 saja atau mau break dulu? Kesepakatan aja ya. Lanjut Mana? aja sih Pak. Lanjut aja Pak. Lanjut aja sampai jam 11. Lanjut aja Pak. Iya. Lagi juga nggak ada kopinya kan? Ada kopinya nggak? Kenapa? Kalau saya sih Kopinya, Pak. Nggak ada. Kalau saya ada sih. Ada nih kalau saya. Ya, lanjut aja Pak. Oke, baik, kesepakatan lanjut aja ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya Alex deh. Alex. Oke, Pak. Kalau dari pemahaman saya sendiri terkait etika publik ini sebenarnya suatu standar atau norma yang menjadi dasar bagi pelayan publik, yaitu ASN itu sendiri, dalam mengambil keputusan untuk melakukan tugas dan fungsinya gitu. Jadi kan karena tugas fungsi sebagai pelayan itu dia harus punya dasar keputusannya, apa yang baik dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu biasanya ya tertulis dalam kode etik dan undang-undang ASN itu sendiri. Untuk dari modul ini sendiri yang saya pahami juga bahwa kita itu sebagai ASN juga dituntut untuk mengubah mindset-nya bahwa dengan menjadi seorang ASN itu kita diberikan mandat untuk menjadi pelayan, bukan dengan semena-mena menggunakan wewenangnya gitu, Pak. Dan ketika kita misalnya diberikan jabatan, itu artinya kita diberikan amanah yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih Pak, poin yang saya terima dari modul ini. Ya. Oke, penting sekali memang ketika kita melakukan sesuatu itu, maka yang terlebih dahulu itu pola pikir dulu yang berubah. Karena sampai saat ini pun mindset ASN itu masih banyak juga yang belum berubah, padahal itu yang termasuk area perubahan paling awal, perubahan pola pikir. Tapi mudah-mudahan di sini termasuk yang sudah menerapkan nilai-nilai etika publik di lingkungan kerja masing-masing maupun di luar lingkungan kerja. Kemudian Mas Aditya belum ya? Aditya belum ya? Belum Pak. Silakan Pak. Menurut saya itu etika publik itu adalah sikap atau perilaku apa yang boleh, tidak boleh, baik dan benar atau salah yang kita lakukan sebagai ASN. Seperti itu Pak. Secara internal di Kemenkumham itu kan terkait dengan kode etik itu kan diatur di Kemenkumham nomor 20 2012 yang kita diwajibkan dalam pekerjaan kita baik di dalam maupun di luar itu menerapkan tata nilai pasti kan itu sudah ada poin-poinnya. Ya kan seperti profesional itu bisa terpuji, kompeten terkait dengan integritas itu bertanggung jawab, itu salah satunya. Saya hanya bertugas menggali Bapak-bapak dan Ibu sekalian ini tentang materi etika publik itu aja. Yang paling penting seperti berkali-kali saya sampaikan, penerapannya di lapangan, di tempat kerja maupun di luar. Dan itu yang paling penting. Teori hafal, tapi tidak diterapkan ya percuma. Tapi kita hanya membaca, oh ya etika ini sifat kita seperti ini. Baik dan buruknya kita laksanakan yang baik, yang buruk kita buang. Itu yang penting. Kemudian dua lagi ya.
Pak Ahmadi. Pak Ahmadi. Anjas aja Pak. Anjas Anjas. ya? Oh, Anjas ya. Anjas. Ya, Pak Anjas. Silakan Pak. Ya Pak, menurut saya etika publik itu seperti yang sudah diungkapkan teman-teman sebelumnya, itu berupa standar, norma, atau nilai-nilai yang mengatur benar atau buruknya perilaku ASN dalam bertindak. Jadi dengan adanya etika publik, kita sebagai ASN tahu mana yang harus kita lakukan sebagai kewajiban dan mana hal-hal yang harus kita hindari. Etika publik itu tersendiri diatur dalam aturan tahun 2010 tentang disiplin PNS. Kemudian dalam melakukan etika publik itu ada 3 dimensi, Pak. Dimensi pelayanan publik, dimensi modalitas, dan juga dimensi tindakan integritas. Dimensi pelayanan publik di mana kita sebagai ASN selain melakukan kewajiban kita sebagai pelayan publik juga menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Kemudian dimensi modalitas, dimensi bagaimana kita melakukan standar atau norma itu terdiri dari 3 hal, yaitu integritas, akuntabilitas, transparansi, dan juga netralitas, di mana hal-hal tersebut itu yang akan membangun etika publik ASN tersendiri. Yang terakhir, dimensi tindakan integritas, yaitu dimensi tindakan kita sebagai ASN untuk menghindari korupsi dan tindakan-tindakan buruk lainnya. Itu aja, Pak. Oke. Selanjutnya terakhir ya, Dokter. Silakan. Ya Bapak, sepertinya udah disebutkan secara lengkap oleh Mas Ahmadi Anjas tadi yang mau saya bicarakan, Pak. Udah, sekarang dokter kasih kesimpulan. Ya, jadi terakhir nih. Iya kan, jawabannya bilang seperti yang lain-lain. Jadi sekarang kesimpulan. Dokter kasih kesimpulan. Ya. Bapak, jadi kesimpulannya yang bisa saya tangkap dari semuanya adalah bahwa etika itu adalah karakter individu berdasarkan dan norma luhur. Kemudian untuk kode etik itu adalah suatu norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas atau profesi tersebut. Kemudian etika publik itu adalah standar yang menentukan baik buruk, benar atau salahnya dari perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian ruang lingkup pelayanan publik itu ada di mana fokus utamanya yaitu untuk pelayanan publik. Ada 3, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kemudian ada sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Kemudian modalitas etika jembatan antara norma-norma dan tindakan faktual. Kemudian untuk menjalankan etika publik itu sendiri bahwa kita mengacu kepada peraturan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini Undang-Undang ASN. Segitu aja Bapak. Aja kesimpulannya. Terima kasih Bapak. Tinggal terakhir kasih kesimpulan. Kalau saya seperti sampaikan dari kesimpulannya, kalau dari saya, yaitu tadi, yang penting bagaimana Bapak dan Ibu ini menerapkan etika publik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Ini yang penting. Seperti tadi saya sampaikan, seperti kasus ketika CPNS bertemu dengan mungkin seniornya, kasarnya gitu ya, kalau boleh dibilang seniornya atau teman-teman yang lama sudah menjadi, itu menyapa, ya kan, tegur sapa, senyum, ya kan, kadang suka sampai membukukan badannya. Tapi begitu SK PNS-nya keluar, hilang semua itu. Nah, itu kan artinya hanya sekedar pertama CPNS saja, gitu kan. Tapi ketika sudah PNS, hilang semua. Saya tidak harapkan seperti itu, tapi harus tetap dipertahankan, harus diimplementasikan. Nah, gitu. Itu pada intinya itu kesimpulannya. Ya. Oke, udah cukup ya. Untuk tugas sudah jelas. Baik ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dari saya. Intinya saya tidak mengajar. Saya hanya menggali apa saja yang Bapak sudah pelajari terkait dengan etika publik ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya dan bisa diterapkan. Itu aja intinya ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Salam sehat. Terima kasih Pak. Sama-sama.